Sebelumnya izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Wakasek kurikulum, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, agar kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar tanpa kendala, marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Berikutnya adalah sambutan dari Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Jatibarang kepada Ibu Jariatul Miskia MPD, dipersilahkan. Terima kasih kepada Bu Dani selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru P4 dan Bapak Ibu Guru DPP SMA Negeri 1 Jatibarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di lab fisika ini dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu, sebenarnya harusnya yang melakukan sambutan di kegiatan diseminasi Ibu IIP sebagai calon penggerak angkatan 10 ini adalah Bapak Kepala Sekolah. Akan tetapi karena Bapak Kepala Sekolah berhalangan sehingga diwakilkan kepada saya. Intinya Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah meminta maaf karena hari ini tidak bisa hadir mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh Ibu IIP sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Akan tetapi Bapak Kepala Sekolah mendukung 100%, bahkan 1000% untuk kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, apalagi ini sifatnya adalah kegiatan yang nanti mungkin akan berdampak positif terhadap kinerja dari individu itu sendiri maupun bagi sekolah. Kenapa? Karena di setiap lini Bapak Ibu, seperti yang sudah pernah saya ungkapkan kemarin di rapat kemarin, bahwa setiap kita mengisi aplikasi, contohnya kemarin pada saat operator SMA Negeri 1 Jatibarang melakukan BIMTEK di Lembang, kemudian disuruh mengisi link masing-masing sekolah, pertanyaan yang harus dijawab dan diupload. Buktinya adalah ada berapa guru penggerak di sekolah Anda. Kemudian pada saat kita mengupload, saya sebagai kurikulum mengisi link di buku rapot mutu, itu juga ada pertanyaan berapa guru penggerak yang sudah ada di sekolah Anda. Berarti guru penggerak ini sangat penting keberadaannya di sekolah, baik dari tingkat dasar maupun menengah. Sehingga saya mewakili kepala sekolah mendorong secara penuh, memberikan semangat kepada Bapak Ibu semua, karena kesempatan menjadi guru penggerak ini tidak ada label ataupun embel-embel persyaratan yang harus dipenuhinya Bapak Ibu. Jadi tidak harus ASN, tidak harus P3K, tidak harus kalau masa kerja sebenarnya ada ya, usia 50 tahun ke atas itu sudah ada warning tidak diperbolehkan untuk menjadi guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi
Bapak Ibu yang masih muda-muda ini. Nih, angkatan keempat ini kan masih muda-muda, kelahiran 80. Itu kan masih sangat muda, masih energik, masih semangat. Ayo Bapak Ibu, kalau ada pembukaan lagi, ikuti. Sebagai pengalaman, saya pribadi ikut CGP, daftar CGP itu dari angkatan 7, satu angkatan dengan Budani. Saya tidak masuk. Angkatan 8 daftar lagi. Saya masuk di tahap 1. Tahap 2-nya gagal. Kemudian di angkatan 9 saya daftar lagi. Angkatan 9. Angkatan 10. Oh ya, karena angkatan 9 waktu itu saya sedang pada saat angkatan 9 dibuka, angkatan 8 belum ada pengumuman yang tahap 2-nya. Jadi tidak bisa mengikuti. Kalau bisa saya ikut terus Bapak. Jadi kemarin pada saat saya pengalaman ini, pada saat saya mewakili kepala sekolah mendampingi Ibu Idip, ini saksi hidupnya ada di SASI. Kemudian saya diminta untuk testimoni. Saya testimoninya adalah testimoni secara pribadi bahwa saya mendukung penuh kegiatan CGP, sampai saya pribadi ditolak berkali-kali juga tetap ikut. Bahkan saya menyatakan saya lulus di angkatan 10 juga mungkin karena belas kasihan Bapak Ibu. Karena pada saat wawancara itu jujur saya mengungkapkan, Pak, Bu, sebagai penilai saya ikut sudah 2 kali 3 sekarang. Harapan terbesar saya diterima. Tetapi kalaupun tidak, tapi jangan khawatir, saya akan ikut lagi selama masih ada. Jadi kebiasaan itu. Ya, jadi di samping saya penasaran, orangnya kan penasaran ya. Kenapa kok gimana saya tetap tidak diterimanya gimana? Kelemahan sayanya gimana? Kekurangannya kalau bisa nanti dilengkapi. Sehingga saya bilang di CGP kemarin itu mendampingi Bu itu, mungkin saya diterima di tahap 10 itu karena belas kasihan dari penilainya mungkin. Tetapi apapun alasannya, saya bersyukur karena di tahap 10 saya sudah masuk sebagai calon guru penggerak. Tanpa ada embel-embel, apakah sertifikatnya itu untuk ini, itu dan lain sebagainya. Tetapi tujuan utama saya adalah untuk mendapatkan ilmu. Karena Bapak Ibu, saya melihat banyak sekali ilmu yang didapat di dalam pendidikan CGP ini, khususnya untuk kita sebagai pendidik. Karena di situ nanti ada kegiatan Zoom yang mana isinya adalah materi mengenai bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik, bagaimana bisa memahami siswa di dalam kelas, bagaimana bisa membedakan minat bakat dari siswa di dalam kelas. Walaupun saya yakin Bapak Ibu di dalam pendidikan keguruannya juga sudah dapat, tetapi di sini itu bisa langsung dipraktekkan Bapak Ibu. Kalau dulu kita kuliah itu kan masih hanya teori, prakteknya sekarang. Nah sekarang teori langsung praktek, teori langsung praktek. Jadi banyak, khususnya banyak sekali saya pribadi juga melihat perubahan dari Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti CGP dan sudah lulus. Contohnya saya contohkan Bu Dani ini sudah lulus CGP guru penggerak tahap 7 dulu Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengenal Bu Dani itu orangnya keras. Jadi orangnya jujur, objektif. Kalau ngomong ke siswa itu apa yang ada dilihat dan dipikirannya diungkapkan. Tetapi setelah menjadi CGP, dia menjadi guru yang lembut, mempergunakan bahasa yang baik, mempergunakan kalimat yang positif kepada siswa. Benar gak Bu Dani? Iya, itu adalah dampak positif
Jadi Bapak Ibu, saya pribadi termasuk Bapak Kepala Sekolah mendukung penuh terhadap kegiatan CGP ini. Bukan karena saya juga masuk ke dalam CGP tahap 10, bukan. Tetapi ini sebagai secara individu, saya mendorong secara penuh, ayo Bapak Ibu ikuti. Buka SIMPEK KB-nya masing-masing. Kemudian apabila ada pengumuman guru penggerak, ikuti langkah-langkahnya, daftar di situ. Dan mudah-mudahan nanti banyak di antara Bapak Ibu yang menyusul Ibu Dani, Bu Iip untuk menjadi guru penggerak. Itu ya Bapak Ibu. Itu saja. Terima kasih karena sudah membantu Bu Iip dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu diterima dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Jati atas sambutannya dan motivasinya buat kita semuanya. Kalau memang benar seperti yang disampaikan Bu Jati, kalau melihat saya 5 tahun yang lalu, saya tipenya keras dalam sama anak. Gak hanya dengan anak ini, tapi juga anak saya sendiri juga seperti itu. Tapi dengan saya belajar CGP di angkatan 7 itu, saya ini seperti itu. Jadi saya semakin berpihak pada anak. Apapun kondisi anak, bagaimanapun kondisi anak, di situ saya lebih care. Meskipun juga dahulu pun saya juga care dengan versi saya. Tapi kalau yang sekarang tidak versi saya menempatkan bagaimana posisi saya di anak didik saya. Jadi setidaknya kita makin bisa ngomong, makin bisa menuntut, tapi dengan gaya dan stylenya mereka masing-masing. Karena misalnya dengan pembelajaran kita zaman dulu maupun yang sekarang beda jauh. Ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan untuk acara yang ketiga, yakni yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, penyampaian materi diseminasi dari Ibu Iip selaku calon guru penggerak angkatan 10 mengenai budaya positif. Kepada Ibu Iip dipersilakan. Bapak Ibu, saya tinggal ya. Semangat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diseminasi atau pengimbasan materi yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak, sekedar sharing aja pengalaman saya dulu mendaftar di kegiatan ini, di program guru penggerak ini. Jadi pada waktu itu saya menemani Bu Jaki selaku asisten guru di SMP Unggulan pada acara coaching pada saat itu. Nah, saya dan Bu Jaki itu berkumpul dengan beberapa asisten guru dari seluruh sekolah yang ada di Indramayu. Itu kemudian ada penghimbauan untuk daftar. Dan saya sebenarnya waktu itu iseng-iseng datangnya Bapak Ibu. Karena jujur mengenai program guru penggerak ini sebenarnya sudah pernah saya dengar 2 tahun sebelumnya. Pernah saya ikut webinar secara daring. Cuman waktu itu sama sekali belum ada niat untuk mendaftar. Memang karena pada saat itu coaching dan seluruh yang ada di situ diminta untuk mendaftar, maka saya mendaftar. Jadi sebenarnya belum ke hati dulu ya, baru ikut-ikutan istilahnya. Ikut-ikutan, kemudian di situ ada seleksinya 2 kali 2 tahap ya. Yang pertama tahap 1 itu ada kita harus mengerjakan soal 5 esai. Esainya itu beranak juga, beranak cucu. Saya nomor 1 ada 4 atau 5 anak. Kemudian per anak itu minimal ada batas minimal berapa kata? Jawabannya ada 500 sampai 2000 kata kalau biasa. Paling sedikit 500 kata. Kemudian ada juga seleksi tahap administrasi. Jadi di situ kita memasukkan sertifikat-sertifikat yang pernah kita dapatkan. Mungkin itu menjadi salah satu nilai plusnya. Karena saya waktu itu kebetulan
memasukkan sertifikat sebagai Institut Nasional Guru Pembelajar. Jadi mungkin itu salah satu yang bisa masuk ke situ. Kemudian setelah seleksi tahap 1 lolos, saya masuk ke tahap 2 yaitu simulasi dan wawancara. Simulasi mengajar langsung secara Zoom ya, seolah-olah kita mengajar itu disaksikan oleh 2 penilai. Kemudian setelah simulasi mengajar lolos lagi itu masuk ke wawancara. Ada wawancara, jadi wawancara kurang lebih 1 jam online juga, 2 penguji juga. Jadi kita harus siap menjawab pertanyaan yang beliau-beliau ini utarakan kepada kita, kurang lebih 1 jam. Nah baru beberapa bulan kemudian diumumkan bahwa saya lolos. Begitu saya lolos, dia saya percaya nggak percaya gitu ya. Awalnya kan saya iseng saja, ternyata lolos. Jadi begitu beberapa bulan kemudian baru diberitahu ada pendidikannya itu di bulan Maret kalau nggak salah, awal Maret sampai berakhir nanti Oktober. Itu juga saya hampir bisa nggak ya saya gitu ya. Apalagi awal-awal bertemu dengan orang-orang hebat di sana, ternyata orang hebat, saya seperti seolah-olah batu kali yang tersebut di antara mutiara gitu. Saya batu kalinya, mereka mutiaranya, karena mereka orang-orangnya buat saya seperti kecil sekali ya. Karena di awal seleksi waktu mengajarkan awalnya saya kan menyampaikan bahwa saya tidak punya kelebihan gitu. Selain kelebihan berat badan tentunya. Mudah-mudahan nanti tapi setelah saya kurang lebih 4 modul ini ya, saya jadi apa ya, dia merasa bersyukur. Ternyata pasti ada cara di balik ini kan. Saya jadi banyak ilmu dari orang-orang, tidak dari orang-orang yang ada di pendidikan ini, saling sharing tentang pengalaman mereka gitu. Jadi pemikiran saya jadi semakin luas. Baik, supaya tidak terlalu lama ini ya curhatnya ya, kita masuk ke diseminasi budaya positif. Budaya positif ini ada di modul keempat. Ini modul 1 tapi yang keempat. Jadi modul itu ada 4 modul. Ini yang modul keempatnya. Yang modul 1, 2, 3-nya itu tidak ada diseminasi. Next book. Okay. Ya, yang kedua. Sebelum masuk ke materi, mungkin kita bermain-main sejenak ya Bapak Ibu ya. Kita ini bermain permainan coba buka. Jadi nanti Bapak dan Ibu ini berpasangan 2 orang. Bulan boleh berpasangan dengan Bu Ika ya. Jadi yang sebelah kanan itu A ya, kita sebut A. Sebelahnya B. Kemudian A dan B. Ya. Untuk A ya, orang A yang ini, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Jadi ada yang berharga di dalam kepala tangan, ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Saking pentingnya jadi harus dijaga, dipertahankan, ya. Nah, tugas B rekannya sebelahnya, ya, mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan temannya. Ya, teman yang B ini boleh membujuk, ya, merayu, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya. Bisa kita coba ya. Yang A itu menggenggam. Karena di sini ada sesuatu yang sangat berharga yang sangat ingin Anda pertahankan.
Yang sebelahnya tugasnya adalah membuka kepala tangan temannya lagi. Mungkin cuma 2 menit ya Bu. Usahanya 2 menit. Kalau udah 2 menit berarti sudah selesai. Waktunya baik, kita mulai saja ya. Silakan dimulai. Dari yang tadi permainan tadi, adakah yang berhasil membuka kepala tangan temannya? Mungkin bisa menceritakan ya, coba Ibu dulu. Mengapa Ibu tidak mau membuka kepala tangan Ibu? Mempertahankan hak. Mempertahankan haknya. Boleh. Ibu Juleha, mengapa Anda tidak mau membuka kepalanya? Kurang lebih sama dan pengen jadi pemenang. Boleh. Bu Ayu? Sama aja sebenarnya, karena nggak mau sampai ada yang membuka merebut sesuatu hak dari saya. Terima kasih untuk tadi untuk perwakilan yang tadi memepal ya. Sekarang coba yang tadi berusaha membuka. Usaha apa yang sudah dilakukan oleh Ibu kepada teman Ibu ya? Ya, jangan rayuan, mengajak, nanti menaksir, aja nggak mau, terus saya kritikin juga nggak mau. Banyak cara yang tidak berhasil ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, dari yang tadi disampaikan tadi ya, ada yang sampai masih ada beberapa mungkin semuanya ya berhasil mempertahankan apa yang Bapak Ibu berikan ya. Jadi berhasil? Udah bisa. Iya. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa yang bisa mengendalikan kita adalah diri kita sendiri. Ya, yang bisa mengatur kita adalah kita sendiri. Kalaupun nanti ada yang berhasil atau saya temannya berhasil
ya, atas kemauan diri kita lah yang punya kuasa, punya kontrol pada diri kita sendiri. Begitu. Ya, kita masuk ke perubahan paradigma ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Menurut Stephen Covey, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Nah, selama ini mungkin kita sudah mengenal ya teori stimulus respon, ya. Ada stimulus, ada respon. Nah, sekarang kita mengenal ada yang disebut dengan teori kontrol, ya. Apa sih perbedaannya? Untuk stimulus respon itu menganggap bahwa kebutuhan semuanya itu sama, kebutuhan kita itu sama. Sedangkan untuk teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak sama. Yang kedua juga ya, bahwa semua orang melihat hal yang sama. Kalau yang kayak teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon berpendapat bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi pelanggaran itu salah. Ya, kalau yang melanggar berarti harus ada hukuman. Dalam stimulus respon ada akibat, ada dampak. Sedangkan dalam teori kontrol itu semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Seperti yang tadi ya. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena tadi ya, yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kalau misalnya bujukan dipaksa kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol itu harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya tadi tidak mau berhasil, bagaimana cara kita membuka itu? Tawarkan sesuatu yang mungkin bentuknya kerjasama. Misalnya saya di sini ada di belakang saya ini ada mobil bebek misalnya. Yang tas sudah bebek, ada mobilnya apa? Iya, kuncinya. Nah, saya Bapak Ibu ingin mengambil kunci mobil saya kan tidak mau, ya. Nah, untuk teori kontrol di sini yaitu tadi kolaborasi. Misalnya yang membujuknya, ibu kan punya mobil, tapi kan tidak bisa menyetir. Nanti saya menyetir, kita bersama-sama membawa mobil itu. Itu kerjasama, kolaborasi. Gitu. Kemudian di stimulus respon itu model berpikirnya itu menang ada. Kalau di teori baru itu segi menang semua, dua-duanya menang. Lanjut Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan diri. Lanjut. Nah, Diana Dawson dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 alasan ya manusia itu berperilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penjelasannya di berikutnya. Ya, ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi bersifat eksternal ya, jadi bukan dari diri sendiri. Jadi dia berperilaku itu karena dia untuk menghindari hukuman tadi. Jadi mencari aman dia. Next book. Oh iya, iya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini juga sama, masih motivasi eksternal, bukan dari diri sendiri, tapi dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi mereka meyakini sesuatu kemudian mereka ingin. Jadi itu maksudnya itu motivasi internal dari dalam diri mereka sendiri. Lanjut. Ya, ini karena budaya positif ini berkaitan dengan disiplin, ya. Kita masuk ke pengertian disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi disiplin positif ini lebih kepada bagaimana mereka berdisiplin dari diri mereka sendiri tanpa tanpa faktor dari luar. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah penerapan disiplin ini agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang dihasilkan. Itu tujuan disiplin positif. Lanjut tuh. Nah, yang namanya disiplin tentunya tidak akan jauh-jauh dengan hukuman, ya. Ini kita mengenal dalam kata hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal hukumannya. Kira-kira apa itu hukuman? Boleh, ya. Kita lihat di sini hukuman dalam tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon, ya, terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan utama hukuman adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Misalnya ada yang terlambat, ya. Kemudian hukumannya lari lapangan, gitu ya. Maksudnya mungkin untuk supaya siswa ini tidak terlambat, ya, tapi oleh siswa itu tadi tidak menyenangkan untuk siswa. Ya. Berikutnya, Bu. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi yang menentukan hukuman itu adalah pihak lain. Gitu. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman biasanya berupa fisik maupun verbal yang akan membuat siswa tersakiti. Dan biasanya kalau hukuman itu akan membuat siswanya merasa ya sakit hati, dendam, ya, bahkan bukan tidak mungkin kalau zaman dulu itu ada motor guru yang diprotesin, ya.
gara-gara siswanya dendam kepada guru tersebut. Berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur guru. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Misalnya, jika seorang siswa tidak menyelesaikan tugasnya, konsekuensi logisnya adalah dia tidak siap untuk ujian atau tidak mendapat nilai yang baik. Jadi konsekuensi membantu siswa untuk memahami hubungan sebab akibat antara tindakan mereka dan dampaknya yang nanti akan muncul, serta mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku. Berikutnya, Bu. Konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Contoh misalnya, kalau ikhlas ya misalnya, kalau tidak mengerjakan tugas, ya ada konsekuensinya misalnya, tapi sudah disepakati sebelumnya antara guru dengan siswa. Jadi nanti siswa itu sudah tahu apa yang akan dilakukan jika dia melanggar. Sanksi dibuat oleh guru dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang tadi yang akan terima. Tetapi sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman. Tapi dalam waktu jangka pendek. Kalau tadi kan jangka panjang sampai sudah bisa dan lulus pun, ya kalau hukuman itu masih, ya. Kalau konsekuensi biasanya jangka pendek. Kemudian restitusi. Nah ini mungkin baru mengenal ya. Restitusi dalam pendidikan adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Restitusi ini berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi. Contohnya, jika seorang siswa merusak properti sekolah, restitusi bisa berupa tindakan memperbaiki atau mengganti barang yang rusak atau melakukan layanan yang bermanfaat bagi komunitas sekolah. Lanjut. Nah, tadi kan sudah disampaikan tuh, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, untuk yang sekarang ini yang dua dulu, antara hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, di bawah ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Nomor satu dulu ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, karena dia bertanggung gitu ya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi betul. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Terima kasih Mbak sudah mengerti antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut Bu. Masih ada soalnya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Betul ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membalas ketertinggalan pembelajaran. Ini harus sangat dengan atas ya. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya, karena tidak jauh buaya dengan apa yang dia lakukan. Ya. Kalau yang tadi mah ada hubungannya. Ya. Nah, tadi kita sudah mengenal hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, kadang kita sebagai guru, ya, contoh saya juga wali kelas. Biasanya kita itu selalu memberikan reward atau hadiah kepada siswa yang berprestasi atau mencapai keberhasilan. Sebagai wali kelas di tahun sebelumnya ya, saya merasakan sendiri gitu ya, sebelum masuk ke pendidikan guru gerak ini, saya memberikan apresiasi kepada peringkat 5 besar itu memberikan hadiah berupa alat tulis untuk 5 besar. Kemudian sebagai guru, saya juga memberikan reward kepada anak yang ulangannya nilainya sempurna atau mungkin nilai tertinggi lah di kelasnya. Biasanya saya kasih juga untuk alat tulis
Nah ternyata pemberian hadiah, penghargaan itu tidak baik, karena itu merupakan salah satu hukuman juga. Ya, kita akan lihat mengapa penghargaan itu disebut sebagai hukuman. Ya, yang pertama, penghargaan ini memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Jadi melakukan sesuatu itu karena berharap ada imbalan dari penghargaan tadi. Lama-kelamaan orang tersebut jadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Next book. Ya, mengapa penghargaan tidak efektif ini? Karena penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Bisa dapat ini kalau begini, ada syaratnya. Penghargaan akan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seorang melakukan sesuatu. Jadi kalau anak itu kita pengen anak itu melakukan sesuatu yang lain, kita harus siap dengan penghargaan yang kita berikan. Makanya disebutin penghargaan itu salah satu bentuk hukuman. Yang terakhir, jadi penghargaan ini bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Hal ini juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Ya, saya mengatakan gak mungkin lah saya dapat jadi berhenti. Pasti dia lagi. Ya sudah pesimis duluan. Lanjut Bu dan ya. Kita di sini juga mengenal apa sih kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar dari siswa kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, contohnya kesehatan, kebutuhan makan. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, bahwa mereka atau siswa kita itu membutuhkan bentuk perhatian, bahwa dari kita dan juga dari lingkungannya. Kemudian kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, merasa dia terbaik, ya, paling mampu gitu. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan saya pengen senangnya belajarnya melukis misalnya, jadi ada kebebasan di situ. Dan terakhir kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang atau gembira. Next book. Nah, berkaitan dengan disiplin tadi, ya, kita sebagai guru diharapkan untuk menyampaikan kepada siswa dan sama-sama membangun keyakinan di dalam kelas bersama siswa. Keyakinan kelas ini apa bedanya dengan peraturan? Peraturan itu kan dibuatnya oleh satu orang, dipatuhi oleh orang yang lain. Kalau keyakinan kelas ini dibuat dan disepakati bersama-sama antara guru dengan siswa. Ya, jadi bersama-sama mereka berkeyakinan kelas yang diharapkan dengan bersama-sama itu mereka bisa punya tanggung jawab untuk menaatinya, karena mereka yang membuat sendiri, ya. Keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan perilaku di kelas. Keyakinan merupakan nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Apa sih contoh keyakinan kelas? Misalnya dibuatnya, misalnya datang tepat waktu, ya, mengerjakan tugas tepat waktu, harus disepakati bersama-sama antara guru dan siswa.
Next Bu. Ini contoh pria dan kelasnya, ada saling menghormati dan menghargai dan sesama temannya dengan kelasnya itu supaya bisa saling menghormati, kemudian jujur dan bertanggung jawab, ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas, keterlibatan kelas dan seterusnya. Next Bu. Ya, program disiplin positif ini berpusat pada murid dikembangkan oleh Dian Bosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi arti kita mengenal ada 5 posisi kontrol. Jadi guru di situ memposisikan dirinya sebagai apa pada saat menangani sebuah kasus. Yang lanjut Bu. Ya, yang pertama itu guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Hanya cara dia yang bisa. Kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali hidup, murid tersebut akan mencurat bukunya atau menjadi bisnis. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut bisa melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggoda kendaraan tersebut dengan parah. Karena dengan tadi, ya. Berikutnya yang kedua itu guru memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersifat lembut, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Tidak marah, tidak keras, tapi membuat orang yang mendengar jadi merasa merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, berperasaan tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap-sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosinya akan tetap merapat ke dalam, ya, karena menahan perasaan. Kalau yang tadi yang dihukum biasanya agresif, ya, lebih ekspresif. Kalau ini karena merasa jadi lebih diam. Berikutnya, yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada guru kita. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Misalnya, ayo bantulah demi bapak, ya, lebih kepada teman. Kalimat-kalimat yang dipilihnya pun lebih dekat, lebih lebih dekat dengan siswanya, tidak seperti seolah tidak ada jarak. Hasilnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, ya, di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Saking dekatnya jadi seolah hanya bapak itu atau ibu itu yang mengerti saya. Bila ada masalah, ia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari proses teman, Anda hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi hanya Ibu Ayu saja. Kalau sama Bu itu mungkin tidak, karena dia bergantungnya pada gurunya, pada Bu Ayu yang merasa seperti teman. Berikutnya, posisi yang keempat. Posisi yang keempat ini guru bertindak sebagai pemantau. Memantau berarti kan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Ya. Misalnya kalimatnya, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas kerjaan saya. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang
ada konsekuensi tadi. Ya. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, dari kelima kontrol tadi, kita mengharapkannya sih bisa sampai ke tahap manajer. Ya. Dan di sini siswa bukan hanya melakukan konsekuensinya, tapi juga memperbaiki kesalahan yang dia buat. Next. Ya, masih di meja ya, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, perlu ada tindakan dari masalah yang tadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawabnya pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru tadi. Next. Nah, kita lihat ini contoh kasus ya, Bapak Ibu. Kita baca dulu, kemudian kita lihat guru yang ada di kasus ini, ya, dia bertindak atau memposisikan dirinya sebagai apa? Dari yang kelima tadi ya, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, tadi ya, kemudian sebagai teman, pemantau, dan terakhir manajer. Gitu ya. Sabrina hari itu baru terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti telah di peraturan. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Next. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang berseragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari kasus yang ini kira-kira Pak Lukman tadi memposisikan dirinya sebagai apa ya? Menurut Bapak Ibu? Merasa bersalah, penghukum, ada deh. Lebih condongnya kemana ya kalau yang tadi? Penghukum ya, karena itu dia itu membuat si Sabrina ini jadi merasa malu ya. Jadi dan padahal Sabrina sudah meminta maaf ya, tapi seolah-olah tidak tetap menegakkan keharusan Bapak Lukman, tidak melihat apakah tidak menanyakan dulu apa sih alasan dia terlambat ya, pasti punya alasan ya. Lanjut. Iya, segitiga restitusi. Ya, tadi disampaikan sudah disampaikan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, nah dalam restitusi ini ada langkah-langkah yang harus kita terapkan. Ya, disebut dengan segitiga restitusi. Mengapa disebut segitiga? Karena ada tiga. Ya, karena ada tiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Next. Yang pertama dulu, ya, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas
identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi refleksif, maka kita harus menyaring si anak dengan cara mengatakan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi di tahap menstabilkan identitas ini, manakala siswa melakukan kesalahan, ya, itu kita mencoba memahami dulu, ya, memposisikan kitanya sebagai dia. Ya. Itu tidak ada manusia yang sempurna. Distabilkan dulu siswa, ya, supaya dia tidak langsung terburu. Next, tahap yang atau langkah yang kedua. Masih yang tadi ya. Ketika seorang merasa sendiri dan emosional, mereka tidak bisa berpikir rasional. Masih tentang stabil ya. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Lagi marah nih sama teman, lagi bertengkar nih, ya. Permasalahannya bertengkar dengan teman lagi emosi. Nah, kita stabilkan anak kita di situ ya. Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Berikutnya, Bu. Iya. Yang langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada tahap ini kita menyampaikan kepada siswa bahwa kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa sampai berkelahi dengan temanmu. Pasti ada alasan. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa pelanggaran aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa, dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Lanjut, Bu, ini masih yang kedua ya. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Saya tadi kembali pada keyakinan kelas yang dibuat tadi ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang dia? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini penting ya untuk menanyakan keyakinan. Kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan? Apakah ingin jadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa bekerja? Nah, lanjut. Terima kasih. Alhamdulillah. Cukup banyak ya materinya. Saya mencoba memadat-madatkan, tidak terlalu, karena ada 6 materi utama di situ. Dari tadi yang disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Pemaparan yang sangat menarik dan informatif ya Bapak Ibu, sehingga membuka wawasan kita untuk bagaimana kita nanti di depan anak didik kita. Terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa kepada Ibu Ibrahim Dipa. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, tapi di sini hanya dari untuk perwakilan dua orang guru untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan. Boleh Bapak Ibu? Mungkin dari Ibu Desi, Ibu Dina, Bu Ayu, Pak Sakin, Bu Ida, Bu Leha, Bu Linda, Ibu Eis. Boleh dipersilakan Bapak Ibu? Siapa? Bu Desi. Ibu Desi.
Ya, terima kasih Bu Desi. Apa contoh budaya positif yang ada di sekolah? Apa Bapak Ibu ada yang tahu sebelum saya menjawab barangkali contoh budaya positif yang ada di sekolah? Mengaji. Banyak ya. Apa contoh yang berbeda? Menerapkan sikap tanggung jawab, memberikan contoh yang baik, disiplin. Ada lagi barangkali contoh lain bisa di budaya positif? Ya. Mengaji sebelum pelajaran boleh. Apa lagi? Kebersihan kelas, ya, menjalankan tugas kita sesuai dengan jadwalnya, ya. Kemudian menghargai temannya, kemudian membiasakan salam sapa, ya. Itu contoh budaya positif, ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Toleransi, ya, toleransi. Kemudian bertanggung jawab jika dia melakukan kesalahan, dia meminta maaf dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu mungkin dari Bu Desi. Ada pertanyaan atau mungkin tanggapan Bapak Ibu, Pak Hakim mungkin? Oh, Ibu Aya, silahkan Ibu Aya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah dijelaskan tentang hukuman, ada hukuman, ada konsekuensi sama restitusi. Nah, saya di sini tertarik dengan materi restitusi. Tadi dijelaskan bahwa ada 3 langkah dalam penerapan restitusi atau yang disebut dengan segitiga restitusi. Apakah bisa digambarkan secara utuh contoh penerapan yang sesuai dengan langkah-langkah tadi dalam sebuah kasus? Oke, saja. Terima kasih. Jadi contoh segitiga restitusi yang dalam suatu kasus mungkin Bu Ibu bisa menyampaikan. Ya, baik, terima kasih. Materi restitusi ini memang saya pribadi baru mengetahui di kegiatan program pendidikan dulu penggerak. Sebelumnya saya tanya hukuman dan sebagainya. Ya, ini yang pertama kali saya tahu tentang restitusi. Ya, tadi disampaikan tentang memang itu ada 3 langkah. Ya, 3 langkah yang disebut dengan segitiga restitusi. Tadi yang dicontohkan mungkin baru penggalan-penggalan. Yang ini bahwa tahap 1 contohnya begini, gitu. Tapi tidak dalam itu satu kasus, gitu ya. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya sudah membuat video tentang penerapan, ya, segitiga restitusi pada sebuah kasus. Bahkan 2 kasus, ya. Mungkin bisa ditanyakan buku dan
Bolos saat jam pelajaran, seorang siswa bernama Gilang membolos saat jam pelajaran bahasa Indonesia. Teman-temannya diminta mencari di sekitar sekolah karena tasnya masih ada di dalam kelas. Siswanya terjadi ada dialog. Ya. Siswanya, Assalamualaikum Bu, lalu waalaikumsalam. Tadi saat ibu mengajar di kelas, ini yang video pertama ya. Tadi saat ibu mengajar di kelas kamu, ibu tidak melihat kamu, padahal tas kamu ada di kelas. Apakah kamu ada keperluan? Tidak ada Bu. Lalu sebenarnya kamu kemana dan apa yang kamu lakukan? Saya tidur di masjid sekolah Bu. Nah, kemudian masuk ke segitiga restitusi ya. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Ciri ya, di dialog pertama itu ciri langkah yang pertama ya. Baik, seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, membolos itu apa manfaatnya? Tidak ada Bu. Yang kamu lakukan tadi benar atau salah? Salah Bu, saya sudah melanggar peraturan dan membuat repot orang lain. Masuk ke tahap berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ke atas sudah ke atas. Validasi yang nomor 2. Berjalannya agak lama mungkin. Ya. Dibacakan dengan kenapa kamu membolos? Saya mengantuk Bu, jadi saya ke masjid untuk tidur. Sekarang kamu sudah menyadari belum kesalahan kamu? Apa kamu akan bolos lagi? Ya, sudah menyadari belum ya, kesalahan kamu? Dia validasi tindakan yang salah, bahwa dia menyadari bahwa dia salah. Yang berikutnya adalah tahap ketiga. Untuk kedepannya, saat jam pelajaran apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengikuti kegiatan belajar di kelas Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan mengerjakan tugas pelajaran bahasa Indonesia Bu. Baik, semoga kamu dapat pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Ya Bu, terima kasih. Yang kedua Bu, kasus kedua. Ini yang kasus kedua ya. Seorang siswa yang bernama Mahadevan tidak mengerjakan tugas portofolio dan ulangan harian matematika bahasa Indonesia ya. Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Silakan duduk Nak. Bagaimana kabarmu, sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Maaf ya, Ibu memanggil kamu berkaitan dengan tugas portofolio ini di awal di prolog ya. Dari 7 tugas portofolio, kamu baru mengumpulkan 1 tugas. Bahkan kamu belum mengikuti ulangan harian di rumah. Iya Bu, saya mohon maaf karena belum mengerjakan tugas portofolio dan belum mengikuti ulangan harian. Nah, masuk ke langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, Ibu mengerti kalau sekarang banyak tugas portofolio yang harus kamu kerjakan, bukan hanya dari pelajaran bahasa Indonesia.
Iya. Semua kelas 12 pasti merasakan juga. Iya Bu, saya merasa bersalah. Iya, ada menstabilkan ya, iya, supaya anaknya merasa tenang dulu ya. Ibu mengerti kalau sekarang banyak tugas yang kamu kerjakan. Jadi memahami dulu apa yang anak rasakan ya. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas portofolio? Ya Bu, alasan saya belum mengerjakan tugas karena saya bekerja sepulang sekolah. Dan bla penyebabnya disampaikan ya, bahwa dia bekerja sepulang sekolah sampai malam. Kamu kerja apa nak? Saya menjaga kontak HP tetangga di desa saya Bu. Adakah solusi supaya kamu bisa tetap bekerja namun juga bisa mengerjakan tugas portofolio? Ada Bu, saya bisa bagi waktu, saya semangat agar bisa tetap belajar. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ke bawahnya Bu. Kamu pasti punya alasan. Nah, Depan, masih ingat nggak waktu awal pembelajaran kita membuat keyakinan kelas? Ini menanyakan keyakinan kerja. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ingat Bu, keyakinan kelas bahwa setiap murid mengerjakan tugas tepat waktu. Bila ada kesulitan, bisa menghubungi ibu atau teman yang lebih mengerti tentang tugas tersebut. Ibu percaya Depan dapat mempraktikkan keyakinan kelas dengan baik. Baik Bu, insya Allah. Jadi menurut Devan, solusi buat Devan bagaimana supaya bisa mengerjakan ketinggalan tugas portofolio? Kalau saya diberi kesempatan, tolong beri saya waktu untuk mengerjakan semua tugas yang belum ya Bu. Saya akan mengerjakan tugas di sela-sela waktu saat saya menjaga kontrak tempat saya bekerja. Tidak terlalu cukup. Kurang lebih seperti contoh penerapannya ya. Itu hanya sekedar demonstrasi saja, bukan penanganan kasus sebenarnya, tapi itu hanya contoh demonstrasi penerapan segitiga restitusi yang saya coba terapkan di siswa yang pertama kasusnya membolos di saat jam pelajaran. Mungkin sering gitu ya, sering sekali ada yang kambing, ada yang pura-pura ke WC nggak baik-baik lagi ya, tasnya mah ada ya. Tetapi biasanya itu ya pasti kita memahami berapa pasti punya alasan ya. Kemudian yang kedua tadi tentang ini seringnya tugas yang tidak dikerjakan ya. Contoh yang kemarin portofolio project itu banyak ya, tugasnya numpuk mereka ya, karena tidak dikerjakan karena selalu menunda ya. Mungkin itu contoh penerapan yang baik. Saya kembali ke moderator. Terima kasih banyak Ibu Yuyif atas penjelasannya. Jadi dari paparan yang disampaikan Ibu Yuyif tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi tadi ada hukuman, konsekuensi, terus yang terakhir restitusi, yang mana kita bisa menjadi di posisi kontrol dengan tiga kegiatan dalam segitiga restitusi, dari menstabilkan identitas, sama validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, yang mana nanti di tahun ajaran baru setidaknya kita sudah bisa menerapkan keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum kita tiba-tiba restitusi atau mungkin tiba-tiba hukuman ataupun konsekuensi ya Bapak Ibu. Dan nanti diharapkan kita semuanya bisa menjadi posisi kontrol yang luar biasa untuk menjadi manajer-manajer dalam pembelajaran, menjadi teladan, terus bisa menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas, saling menghargai, membangun komunikasi, dan memberikan apresiasi yang luar biasa buat anak didik kita Bapak Ibu. Ya, tiba kita pada penghujung acara diseminasi oleh Ibu Iplai kali ini, di mana tidak lupa saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Iip yang sudah membuka wawasan kita, membekali jadi bekal untuk kita di tahun ajaran baru nanti Bapak Ibu. Ya, Ibu telah membagi praktik baiknya, demonstrasinya juga kepada Bapak Ibu peserta pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang juga semoga apa yang disampaikan pada hari ini nantinya akan bermanfaat bagi pembelajaran kita di kemudian hari. Demikianlah acara diseminasi pada pagi hari ini. Saya dan Ika Mila sebagai moderator pada acara pengimbasan pada pagi hari ini, mohon maaf bila ada salah tutur kata yang saya ucapkan. Salam sehat dan bahagia buat kita
pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu kesediaannya hadir di acara diseminasi saya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di siswa kita gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Maka di sapi yang ada di